Perkenalkan, nama saya Riko Arjunas Tepu. Saya ayah dari Hazel Belvania Burus Tepu. Ya, kalau saya ibu dari Hazel Belvania, nama saya Novianti Burus Sembiring. Sedikit penjelasannya, awalnya itu kita lahirnya di rumah sakit dan tidak ada berpikir sama sekali untuk masuk ke ruangan NICU si bayinya, si Hazel. Jadi pada saat kondisi seperti itu, waktu tindakan operasi di sana, ada si bayi Hazel ini tidak ada nangis pada saat lahir dan juga badannya itu membiru. Jadi kita lakukan tindakan pada saat dipindahkan itu ke ruangan NICU-nya. Tapi setelah dirawat selama 4 hari, itu kondisi si Hazel, si bayi ini, si adik ini semakin memburuk keadaannya. Jadi kami pun, saya sebagai ayahnya di situ, mengambil keputusan ataupun untuk memindahkan si Hazelnya ke rumah sakit Stella Maris ini. Karena kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk dirawat di rumah sakit. Karena kondisi semakin sesak, semakin kejang-kejangnya juga semakin tinggi, karena kami harus mengambil keputusan untuk berpindah ke rumah sakit Stella Maris. Kondisi saat di ruang operasi sebenarnya saya bingung gitu. Kenapa saya nggak ada nangis? Nangisnya memang udah selesai gitu. Tapi saya nggak mau banyak tanya. Hingga akhirnya waktu saya udah keluar dari ruangan operasi, dikatakan bahwa anak saya masuk NICU. Kalau boleh dipikir ya kan, nggak ada ibu yang mana yang mau anaknya masuk NICU, nggak pernah terpikirkan gitu. Dan memang pada saat Hazel dirawat di NICU di rumah sakit yang sebelumnya, keadaannya memang tidak ada membaik, semakin hari semakin memburuk. Ya memang di situ kita sempat hopeless ya, walaupun memang kita berserah sama Tuhan, tapi kalau kita nggak melakukan tindakan kan sama aja hal kebodohan gitu ya. Tapi itulah akhirnya terbuka jalan, terbuka pikiran, makanya Hazel kita pindahkan segera mungkin di rumah sakit Stella Maris. Saya pun waktu pemindahannya kemari, saya langsung kayak merasa ada kenyamanan dalam segi penindakan, karena dari segi suster dan dokter jaga pada malam hari itu juga saya perhatikan itu sigap. Itu nilai plus yang saya harapkan saya dapatkan di awalnya aja, di awal perkenalan dengan rumah sakit ini. Dan juga pada saat di rumah sakit dan sampainya di rumah sakit Stella Maris ini di jam 12 malam sampai ke jam 1 pagi, dokter saya serahkan ke rumah sakit, pihak rumah sakitnya, dan diperkenalkan dengan dokter Raymond pada saat itu. Dan juga langsung ditangani sigap langsung ditangani bayi saya, dan juga diberikan semua seperti intubasi langsung ditangani secepat mungkin, dan juga penanganan oksigen yang asupan untuk si bayi pun langsung ditangani, langsung didapatkan sama si Hazel. Dan juga pada saat itu kita hanya berserah kepada dokter pada hari itu juga. Tapi dari hari ke hari berita baik yang terus kami dapatkan, walaupun kita tetap tidak boleh berpuas hati, tapi dari hari ke hari perkembangannya itu sudah ada terus. Dari dia mulai pengurangan suplai oksigen dan ventilator, dan juga ada pemberian asupan-asupan seperti obat penggemuknya, nutrisinya, itu diberikan dari pihak rumah sakit. Dan juga pergerakan-pergerakan dari si bayi pun itu signifikan, itu ada perubahan. Yang dari kondisinya memburuk ini semakin hari semakin stabil, semakin hari semakin membaik. Dan juga pelayanannya di sini pun sangat memuaskan, dalam arti hal semua tindakan-tindakan yang diberikan oleh dokter dan suster itu dikonfirmasi ke kita. Dikonfirmasi dalam arti hal kita tidak melakukan keputusan yang abal-abal dalam arti hal kesehariannya, tapi keputusannya harus memang kita untuk kepentingan si bayi. Dan juga saya sudah diberitahukan yang tadinya awalnya tadi saya tidak perlu pulang ke rumah, karena ada kondisi ini semakin membaik, saya pun diperkenankan boleh untuk istilahnya pulang ke rumah. Kalau ada apa kunjungan baru kita kembali lagi ke rumah sakit ini. Kalau selama di sini perawatan yang didapat untuk Hazel
Kemarin ini kan dia pakai ventilator, kemudian pakai oksigen yang biasa. Kemudian kemarin dicek darahnya, baru rongsen juga bagian perutnya, bagian kepalanya. Pokoknya semuanya diperiksa gitu sama dokter karena memastikan apakah ada lagi gitu yang mengganggu kesehatan Hazel. Sehingga kemarin hasilnya semuanya bagus. Dan puji Tuhan juga perkembangan Hazel bagus. Dan selama sebelum dia minum susu, pihak rumah sakit juga memberikan dia vitamin, ada 3 cairan atau 2 gitulah kalau saya nggak salah. Pokoknya untuk memberi dia kekuatan gitulah, karena kan kemarin belum bisa ASI masuk karena harus ada menjalani pemeriksaan lagi dia. Dan kurang lebih memuaskan sih hasil dari rumah sakit Stella Maris. Sebenarnya kesan itu kesan saya untuk kepada Dr. Raymond itu kesan yang baik, karena saya posisi yang sangat tidak stabil pada hari itu, pada malam itu juga Dr. Raymond dapat menenangkan. Dalam arti menenangkan itu, penanganannya itu signifikan yang diberikannya kepada bayi saya, dan saya juga sangat berterima kasih kepada Dr. Raymond karena sudah bercampur tangan dalam kesembuhan bayi saya si Hazel. Dan pesan saya ke Dr. Raymond, terima kasih karena Dr. Raymond selalu membimbing kami orang tuanya juga, dan juga bayi saya juga ditangani. Tetaplah seperti itu kepada yang lain. Kalau yang masalah ke situ, pengalaman saya selama saya berkunjung ke ruangan ICU ini, perawat di sini welcome Dr. Rahma. Seakan-akan dia itu jadi menjadi ibu pengganti dari ibu si Hazel pada selama 2 minggu ini. Jadi saya pun sangat berterima kasih karena saya kan ini anak pertama, jadi pengalaman itu masih minim kali. Di sini juga susternya juga memberikan pengalaman juga penting untuk secara tidak langsung mengurus bayinya nanti. Jadi pembelajaran nanti di rumahnya juga, karena dari cara meminumkan ASI-nya, meminumkan susunya, baru itu cara dia merawatnya, itu seakan-akan seperti memang betul-betul ibunya di sini. Jadi itulah setelahnya saya juga ke rumah pun saya pulang, saya tinggalkan bayi saya di sini, saya merasa nyaman, tenang, tidak ada keraguan sama sekali terhadap suster-suster di sini. Jadi saya pun berterima kasih sekali kepada perawat-perawat NICU yang ada di Stella Maris, karena memang saya sudah melihat langsung pengalaman-pengalaman yang ada di perawat-perawat di sini memang terjamin. Saya pun yakin dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Memang ada pesan penting, karena kita menganggap bahwa awal mulanya itu setelah lahiran ini kita hanya menganggap bayi ini bahwa sesak biasa. Jadi kita harus memang tidak boleh sepele dengan masalah ini. Kita memang, karena kemungkinan kita berpikir setelah famili yang di luar berpikir bahwa ini hanya sesak biasa ataupun paru-parunya kurang matang karena baru lahiran itu kurang umur. Tidak, karena ini bisa berujung dengan kematian. Jadi kita harus memang betul-betul sigap sebagai orang tua setelah famili yang di luar sana. Harus memang kita betul sigap, harus kita memang betul-betul mencari alternatif penanganan yang lebih baik. Jadi kita juga jangan salah pilih rumah sakit, jangan salah pilih dokter, dan juga jangan salah pilih penanganan. Karena kita pikirkan juga di sana pun bisa, tidak, belum tentu. Karena saya mempunyai pengalaman, belum tentu kita bisa di rumah sakit yang memang kita menganggap itu bagus. Tapi memang carilah betul-betul rumah sakit yang betul-betul berpengalaman untuk menangani masalah penyakit si bayi. Karena beda penyakit orang dewasa dengan penyakit si bayi. Nah, itu pengalaman yang saya harap dapatkan untuk Stella Family yang lainnya, karena itu supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan untuk bayi kita. Itu aja dari saya. Terima kasih Stella Maris. Hai Stella Family, saya Dr. Raymond Waro, spesialis anak, dokter yang bertugas di Neonatal Intensive Care Unit, Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris Medan, dan juga di bagian pelayanan pediatrik umum.
kami mendapat kasus rujukan dari rumah sakit, bayi dengan tanda-tanda yang mengarah kepada infeksi, kasus bayi dengan sesak nafas yang berat yang memerlukan perawatan lebih lanjut di intensive care unit. Pada saat tiba, bayi mendapat bantuan alat pernafasan dengan segera atau intubasi, dilanjutkan dengan bantuan pernafasan yang akhirnya akan dihubungkan dengan mesin untuk membantu pernafasannya atau disebut mechanical ventilations. Kondisi bayi didapatkan dengan infeksi yang berat atau disebut dengan sepsis neonatorum. Pada kondisi ini, bayi tentu mendapatkan terapi antibiotik yang diberikan melalui pembuluh darah atau intravena. Dengan perawatan yang intensif, bayi menunjukkan perbaikan dan diperbolehkan pulang setelah perawatan hampir 1 minggu. Hai Stella Family, di sini saya ingin menekankan kembali pentingnya pengenalan kesehatan pada bayi-bayi yang baru lahir dan juga pada 28 hari pertama. Mengapa? Karena 28 hari pertama atau disebut dengan periode neonatal merupakan waktu yang paling rentan bagi kelangsungan hidup seorang anak. Artinya, anak-anak mengalami resiko kematian yang tertinggi dalam 28 hari pertama kehidupannya. Data dari Badan Kesehatan Anak Dunia atau UNICEF menunjukkan kematian global sebanyak 17 kematian per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan di Indonesia, di tahun yang sama 2022 didapatkan 10,7 kematian per 1000 kelahiran hidup. Nah, selain infeksi, ternyata ada penyebab utama lain yang menyebabkan kematian pada bayi yang baru lahir dan 28 pertama kehidupannya, yaitu berat badan lahir yang rendah, asfiksia atau kekurangan oksigen pada saat kelahiran, prematuritas, dan juga kelainan darah. Pada kasus ini, bayi mengalami infeksi yang berat. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang terjadi pada 28 hari pertama kehidupannya disebut dengan sepsis neonatorum. Nah, tanda-tanda yang perlu Stella Family perhatikan adalah demam tinggi, bayi nampak malas menyusu, tampak lemah, lesu, rewel, bahkan nampak pucat. Pada keadaan yang lebih lanjut, bayi akan menunjukkan kesulitan bernafas atau nampak sesak. Pada tahap yang lebih lanjut, maka buang air kecil akan berkurang. Bila dijumpai tanda-tanda berikut, itu merupakan tanda bahaya yang harus menyadarkan ibu-ibu untuk segera memeriksakan bayinya untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Kenapa? Karena penanganan yang segera akan berdampak besar bagi kesehatan dan keselamatan bayi. Salam sehat, Stella Family dari Rumah Sakit Ibu Anak Stella Maris, Medan.